Assalamualaikum and peace and blessing be upon you. Welcome to the 2am Club, sebuah personal project sharing is caring mengenai hal-hal yang sekiranya gue sukain dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Tuh, cek. Jadi ini video iseng teman-teman. Hari ini tentang 3D printing. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, monggo langsung dicek. 3D printing ini udah lama ya. Udah lama dari tahun 80-an ya. Cuman waktu itu 3D printing tuh mahal banget. Dan yang punya 3D printing, kalau nggak salah SLS 3D printing itu mahal banget dan presisi sekali gitu. Mungkin udah populer kali ya di Amerika, di Jepang gitu tentang 3D printing ini. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, 3D printing itu mulai bisa diraih nih teman-teman, accessible buat perorangan gitu kan, di harganya semakin murah. Saya 3D printing itu awalnya tuh itu namanya ada Adrian Bowyer. Dia akhirnya bikin satu komponen 3D printing gitu. 3D printer pertama yang tuh sifatnya open source. Jadi dia buat 3D printer bisa dioprek-oprek ke orang lain juga gitu deh, sehingga orang lain tuh juga bisa belajar tentang komponen apa sih yang ada di 3D printer itu. Dan 3D printer itu fungsinya cuma satu, dia mencetak objek 3D gitu dari 3D model. Gimana sih bentukannya 3D printing, dia bisa cetak apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah gantungan kunci. Ini adalah gantungan kunci teman-teman. Gantung kunci tapi nggak gue jual karena Palestine is not for sale though. Free Palestine. Jadi ini bentuknya 3D ya gitu. Aduh sorry ya ngeblur. Nah kayak gitu, bentuknya kayak plastik deh. Dia macem-macem. Dia bahannya ada plastik, kemudian ada serbuk kayu. Serbuk kayu nanti juga dilelehin di 3D printer ini. 3D printer itu accessible for everyone, and everyone can tweak a lot of components on the 3D printing itself. Bisa dioprek tuh dalamnya kayak gimana kan, orang bisa bereksperimen gimana caranya. Ada yang di dalam air 3D printingnya, ada ya seperti ini ya. Kita bahas tentang tipe-tipe 3D printing lah ya langsung. Awalnya saya punya 3D printer itu yang ini, yang pertama ini FDM, filamen apa sih FDM tuh. Nah nanti gue sertakan di sini, gue lupa. Sebenarnya kayak gulungan benang plastik. Dia langsung masuk ke sebuah komponen 3D printer terus dilelehkan. Nah kenapa dia bisa gerak-gerak, itu ada namanya G-code. Jadi G-code itu dia ada satu program ya, udah diketik gitu, dan sehingga mesinnya itu bisa bergerak sendiri dan bisa mengeluarkan si benang itu, dan benang itu akan dilelehkan. Nah setelah dilelehkan nanti dia dibentuk tuh set gitu kan, dibentuk dari pertama, dari base dulu, layer pertama set, layer kedua, layer ketiga, lama-lama kan tinggi tuh. Nah setelah tinggi dia ngebentuk objek. Sebelum jadi objek itu kita harus punya sketsa 3D-nya nih. Sketsa 3D-nya itu bisa dibentuk di berbagai software kayak misalkan Autodesk, Fusion, biasanya yang paling populer Fusion, terus kemudian Blender, kemudian ada 123CAD, terus kemudian Tinkercad. Dulu gue belajar dari Tinkercad. Nah ntar bakal gue share tentang gimana caranya buat objek 3D pertamamu dengan mudah. Nah kemudian itu namanya FDM printing. Jadi sebenarnya ada kelebihan dan kelemahan dari si FDM 3D printer ini. Nah dia teksturnya teman-teman, dia rada kasar, perlu post processing yang lumayan menyita waktu gitu, di amplas kemudian dicat lagi. Terserah kreasi teman-teman ntar gitu. Nah sedangkan teman-teman ini adalah printer resin, kayak resin biasa gitu, kayak resin kalau dicampur dengan aktivator itu akan mengeras gitu. Nah nanti akan aku share tentang gimana sih reaksi kimia, gimana bedanya antara resin biasa sama resin yang UV. Sebenarnya ini UV kan, jadi dia ada di bawahnya ini. Ini namanya 3D printer resin. Di bawahnya ada LCD teman-teman, ada LCD yang layarnya tuh memancar seperti itu, dan ketika terpancarkan dengan cahaya tertentu ya dari LCD-nya itu, si resin itu akan mengeras layer by layer per layer gitu.
lama-lama sama. Cuman dia kalau yang si ini adalah dari bawah, ini kan base-nya. Misalkan ini base-nya dia kalau yang FDM dia dari bawah ke atas. Kalau ini dari bawah ke atas juga sih. Cuman kebalik. Dia ada tempat buat base-nya itu di atas. Kalau FDM base di bawah, 3D printer resin ini base-nya ada di atas dan itu akan ngangkat. Jadi sehingga objeknya ntar terbalik gitu. Terbalik. Nah, sebenarnya itu aja sih tentang 3D printer dan kenapa sih menarik untuk kalau saya sendiri secara personal. Ini menarik untuk dibahas, menarik untuk dipelajari karena 3D printer itu lumayan lumayan praktis walaupun prosesnya sedikit lama. Cuman bisa sesuai dengan harapan kita kadang-kadang gitu. Walaupun banyak trial and errornya ya, dan itu akan saya jelasin gimana sih untuk mengatasinya. Dan ini sebenarnya dasar basicnya dulu gitu. Secara umum tentang 3D printing. Apalagi ya? Itu aja sih paling. Dan ini lagi iseng aja sih buat video yang mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan mencetuskan suatu ide yang brilian gitu ya, membuat satu karya tertentu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya di Instagram, DM atau komen di bawah. Saya Theo Respati, berkah selalu. Mudah-mudahan ini jadi satu kebaikan untuk kita semua. May peace and blessing be upon you. Bye.